membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Kita apresiasi dalam Prestasi Anak Negeri. Halo Insan Edukasi, saya Dimas Pai. Saya Diajeng Jaufa. Kami dari Dimas Diajeng Kota Jogja 2023. Bagi kalian punya prestasi, bisa cerita di Prestasi Anak Negeri. Setiap hari Kamis pukul 15.00 hingga 16.00 WIB. Hanya di Radio Edukasi. Cerdas, santun, dan menghibur. Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Hai, halo, apa kabar Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY? Senang sekali di kesempatan sore hari ini, saya Yuda Wijasena bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, atau Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGB DIY. 1 jam saya akan menemani nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya pun juga mengundang Anda untuk nanti bisa bergabung di acara ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0856 900 1251. 0856 900 1251, atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi alamat, spasi pertanyaannya. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nantinya akan kita bacakan satu persatu. Baik, Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY, yang pasti Prestasi Anak Negeri selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berprestasi, sosok-sosok guru-guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi yang tentu saja diharapkan bisa menginspirasi kita semuanya untuk bisa berprestasi juga. Dan kali ini Prestasi Anak Negeri menghadirkan seorang guru dari TK Kanisius Wirobrajan Yogyakarta, yang mana beliau ini mempunyai prestasi yang cukup banyak sekali. Salah satunya adalah sebagai juara 1 inovasi pembelajaran tingkat provinsi Yayasan Kanisius Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Bernardus Bagus Sasongko, Sarjana Pendidikan. Dan kali ini tema yang kita bahas terkait pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan di PAUD. Oke, Pak Bagus sudah hadir, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Pak Bagus. Halo, selamat sore Insan Edukasi dan juga sahabat BBGP DIY. Oke, apa kabar Pak Bagus? Pak Bagus kabarnya sekarang sehat, Sehat, kuat, oke, kuat dan luar semangat biasa. dan luar biasa gitu ya. Iya. Selamat datang di studio Radio Edukasi BBGB DIY. Kali ini kita berada di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Gimana nih perjalanan dari sekolah sampai ke studio? Lancar-lancar saja atau ada cerita di balik itu? Ada cerita sedikit. Apa ini? Tadi pagi kan mengajar, terus ini sore tadi Mengajar. datang ke sini. Mm-mm. Perjalanan cukup padat merayap, Mm-mm. merayap lewat jalan-jalan Mm-mm. menuju Membelah kota Iya, Jogja membelah kota ya. Jogja dari Wirobrajan sampai di BBGP ini. Dan akhirnya sampai di sini dengan selamat dan sentosa. Oke, selamat dan sentosa menjumpai Insan Edukasi dan sahabat BPGB DIY di program Prestasi Anak Negeri gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah kita sudah kenalan dengan Bapak Bernardus Bagus Sasongko, Sarjana Pendidikan. Beliau ini adalah guru dari TK Kanisius Wirobrajan Yogyakarta. Oke, sudah sejak berapa lama ini Pak menjadi guru di TK Kanisius Wirobrajan ini? Kalau untuk menjadi guru TK di TK Mm-mm. Kanisius Wirobrajan itu sudah tahun ke-6. Oh, 6 Ya, tahun ya. Iya, 6 tahun dan tahun ke-6 jalan mau 7. Kemudian untuk masa mengajar menjadi pendidik itu sudah hampir tahun ke-12. Oh. Sebelumnya saya ada di Kabupaten Kulon Progo. Oh, Kemudian tahun 2018 sebelum pandemi itu saya pindah ke TK Kanisius TK Wirobrajan Kanisius dan Wirobrajan. mengabdi di sana hingga hingga sekarang. saat ini Iya, ya. iya. Pasti ada banyak sekali suka dan duganya ya. Apalagi kalau ngajar di dunia TK, Taman Kanak-Kanak, itu sesuatu yang sangat menyenangkan pastinya ya. Pasti. Iya kan? Oke, Iya, bisa iya. cerita sedikit dong tentang TK Kanisius Wirobrajan itu seperti apa profilnya? TK Kanisius Wirobrajan. TK Kanisius Wirobrajan itu TK yang ramah anak, pelayanannya juga terpadu. Kami melayani secara holistik juga, Ya. bekerja sama dengan banyak mitra.
Terus kami juga mengembangkan nilai-nilai dasar Kanisius Mhm. yang ditetapkan oleh yayasan dan Mhm. itu menjadikan nilai karakter yang akan ditanamkan ke anak-anak sejak usia dini. Mhm. Jadi untuk pendidikan di sana juga dilayani dengan semaksimal mungkin ya Mhm. Mhm. dan mengutamakan pelayanan seperti itu. Dan anak-anak di sana Oke. cukup cukup banyak kalau Mhm. di kota itu. Di sana satu atap dengan SD Kanisius Surabrajan. Mhm. Mhm. Jadi kita terpadu juga antara TK dan SD seperti Oke. itu. Mhm. Kemudian kami di sana ada dalam satu unit TK Kanisius Surabrajan itu Mhm. ada 4 guru, Mhm. paralel 4 kelas, Mhm. kemudian ada 2 tenaga kependidikan, Mhm. seperti itu. Mhm. Dan kami juga mempunyai banyak program. Oh, iya. Apa ini Program program? pendidikan kami itu tidak hanya di dalam sekolah atau Sekolah di di kelas, dalam kelas, tetapi kami tapi juga ada semacam outing kelas seperti itu oh yang kami gitu. programkan Mhm. bersama orang tua. Jadi orang Mhm. tua kami ajak diskusi, Mhm. kemudian kami membuat program tahunan Iya. dan kami juga menggandeng mitra-mitra Mhm. sekolah yang mendukung edukasi anak. Jadi pendidikan di sana sangat menyenangkan dan harapan kami bisa membangun anak-anak generasi cerdas bangsa Mhm. Indonesia di TKN Surabrajan seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Jadi ada banyak program-program istimewa Iya, yang sudah dicanangkan oleh TK Kanisius Wirobrajan, baik itu yang program yang dijalankan di dalam kelas, di ruang kelas iya. maupun yang sifatnya outing kelas gitu Outing ya. kelas, iya. Oke, yang melibatkan juga para wali murid. Iya, wali Betul ya? murid dan mitra juga. Oke, dan mitra juga. Oke. Jadi itu adalah salah satu, keistimewaan dari TK Kanisius Wirobrajan Yogyakarta, yang mana Bapak Bernardus Bagus Sasongko ini, menjabat sebagai guru di sana sudah ini yang tahun yang ke-6 ya, Tahun ke-6. menuju ke tahun ke-7 Iya, ya. berjalan mau tahun ke-7. Oke. Baik, Insan Edukasi dan sahabat BPG-BDIY, itu tadi kenalan kita dengan narasumber kita, Bapak Bernardus Bagus Sasongko, Sarjana Pendidikan, guru berprestasi dari TK Kanisius Wirobrajan Yogyakarta, yang mana beliau ini meraih prestasi sebagai juara 1 inovasi pembelajaran tingkat provinsi Yayasan Kanisius Yogyakarta. Dan yang kita usung kali ini terkait pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan di dunia PAUD gitu ya. Betul. Oke, baik. Gimana nih perasaannya bisa meraih sebagai juara 1 inovasi pembelajaran tingkat provinsi Yayasan Kanisius Yogyakarta? Perasaan saya sangat senang sekali Mhm. dan apa yang saya alami itu butuh proses ya, tidak Betul, langsung, jadi ya. Mhm. berproses. Mhm. Jadi waktu ada lomba yang diadakan oleh Yayasan Kanisius Cabang Mhm. Jakarta Mhm. tahun 2023 kemarin itu, saya diskusi dengan teman-teman, Mhm. teman-teman guru dan Iya. juga melibatkan orang tua, Mhm. melibatkan anak-anak juga untuk Mhm. diskusi. Mhm. Jadi kira-kira pembelajaran topiknya apa yang mau kita ambil seperti Mhm. itu. Terus bagaimana kerjasama kita dalam Iya. mengemas pembelajaran yang bisa melayani kebutuhan semua anak yang Mhm. berbeda-beda ya tentunya Mhm. ya. Ada yang minat di ini, minat di itu, terus Mhm. kemudian ada yang anaknya itu aktif, Iya. yang suka gerak terus Mhm. ada yang Iya. pendiam, terus ada semua mendapat kesempatan. Jadi di situ Mhm. kita bagaimana kita memadai mereka supaya mereka, dalam mencapai satu tujuan pembelajaran kita yang kita canangkan itu Mhm. bisa tercapai semua dengan cara mereka masing-masing dan kita Mhm. memberikan fasilitas mereka beragam ragam main seperti Mhm. itu. Dan itu ragam main itu juga, kita diskusikan dengan Mhm. teman sejawat, rekan guru, kepala sekolah, Mhm. dan juga bahkan kami libatkan orang tua yang ada di Mhm. sana. Untuk beberapa bahan yang mungkin diperlukan, kami melibatkan orang tua Melibatkan seperti orang tua itu, iya. juga ya. Oke, jadi tentu saja ini, meraih sesuatu yang sangat, luar biasa. Tentu saja kita bangga dan bahagia ya, karena Iya, ini nanti juga akan berdampak kepada lingkungan sekitar ya, baik, berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga lingkungan sekitar, dalam hal ini para peserta didik dan sekolah gitu ya, Pak, ya. iya. Oke. Nah, apa sih motivasi dari Pak, Bagus ini untuk mengikuti ajang, apa namanya, inovasi pembelajaran? Motivasi saya itu mengembangkan sebenarnya mengembangkan potensi saya, kemudian Mhm. juga mengembangkan potensi sekolah juga. Mhm. Bagaimana sekolah ini bisa lebih menarik, lebih maju, lebih Mhm. bisa melayani secara keseluruhan, holistik Oke. seperti itu dan juga saya sendiri juga
pengen berprestasi juga sih, Iya. maksudnya pengen berprestasi, meraih prestasi seperti itu. Heeh Nah, heeh. dari apa yang saya miliki potensi saya kembangkan dan Betul. saya pengen, ada kompetisi, kalau saya mencoba untuk ikut Mhm mhm dan apa yang bisa kami lakukan praktik terbaik itu mhm. kami ikutkan dalam sebuah perlombaan dan juga nantinya ke Kompetisi. depan juga akan Mhm kami bagikan praktik baik itu kepada rekan-rekan ya, mungkin mhm rekan-rekan sesama sekolah di Kanisius atau mhm sekolah di mhm. luar Kanisius, Iya. dan itu akan menjadi hal yang sekiranya baik bagi sekolah dan Mhm. juga bagi anak-anak, dan nanti bagi rekan-rekan atau teman-teman sekolah di lembaga di sekitarnya, seperti itu. Iya, jadi itu adalah motivasinya, salah satunya ingin mengembangkan diri ya, Pak, ya. Iya, Karena artinya kan kita sadar diri bahwasanya kita juga mau punya kemampuan ya kan, punya betul. talenta yang sayang dong kalau dibiarkan saja gitu Iya, kan. betul betul betul. Oke. Nah, apa sih yang menarik dari ajang, lomba ini, Pak? Tantangan ya, ada Satu tantangan tantangan, tantangan tantangan, ini implementasi kurikulum kurikulum merdeka, merdeka, ini kan heeh, sudah mulai diimplementasikan, terlebih dalam mhm, diferensiasi itu. mmm, Sebuah tantangan karena saya harus belajar, iya, bagaimana sih diferensiasi itu, heeh, apa yang harus kita lakukan dengan diferensiasi oke, itu, mhm, bagaimana cara bagaimana kita ya caranya? mengolah anak-anak dengan Betul, sistem diferensiasi itu, terus mhm, bagaimana cara kita memberikan nilai. yes, Ternyata nilai itu tidak hanya karya terakhir saja, mhm ternyata diproses mhm dari awal sampai mhm akhir pun ada tahap-tahapnya. mhm Dan mhm. itu juga merupakan tantangan bagi kami karena hal baru Oke, termasuk dan juga nanti dampaknya itu seperti apa iya ya kan, dampak betul, yang akan dampak dirasakan yang itu dirasakan seperti ke anak, apa? ke orang tua, ke Heeh. sekolah seperti apa itu. Oke, jadi komplit sekali kan? Iya iya, Oke, makanya. semakin menarik sekali ya Insedukasi dan sahabat BPGBDI, yang pasti ini kita, masih bersama dengan, sang juara satu Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Provinsi Yayasan Kanisius Jakarta untuk tahun 2023. Ada Bapak Bernardus Bagus Sasongko, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru dari TK Kanisius Wirobrajaan, Yogyakarta. Nah, terkait dengan hasil karya apa yang akhirnya bisa mengantarkan Bapak Bernardus Bagus Sasongko ini meraih prestasi sebagai juara satu? Apa ini? Ya, itu waktu itu Mhm kami diskusi dan memilih topik, topik mhm apa yang kita menarik dan mhm. dekat dengan anak ya. Iya Anak ini betul. tertarik pada topik Heeh itu. heeh. Akhirnya, oh ini beberapa anak ada yang cerita punya Mhm binatang peliharaan. mhm mhm Terus kita tentukan, oh topiknya ini aja tentang ayam. Dari mhm ayam itu terus mhm kita setelah topiknya kita tentukan, tujuan pembelajaran juga kita mhm canangkan di sana ya. Jadi mhm kita sesuaikan dengan, panduan kurikulum mhm merdeka mhm itu mhm ada capaian apa sih yang harus kita mhm kembangkan ke anak-anak ini. mhm Kita diskusi dan akhirnya setelah kita diskusi kita tentukan apa, tujuan-tujuan yang mhm sudah mau mhm dicapai. mhm. Kemudian untuk kegiatan ini kami juga berdiskusi dengan teman dan juga anak-anak ya. Anak-anak Mhm. itu maunya apa? Iya. Ternyata Mhm anak-anak ada yang maunya, "Aku maunya ini kegiatan seperti ini." mhm Misalnya waktu di ayam itu, "Aku mau membuat kandang ayam," seperti itu. mhm mhm. Akhirnya kita memfasilitasi dengan balok-balok, dengan Iya. Bahan alat peraga pendidikan yang konstruktif ya, mereka bisa Mhm bangun-bangun mhm seperti itu. mhm. Terus ada dari temen itu coba kalau anak-anak disuruh buat praktek ini aja, nah buat sate ayam. Waduh, tantangan ini sate ayam, "Loh buatnya gimana itu, Gimana? Pak?" Terus apa nggak berbahaya? Terus Mhm ada rekan guru, "Oh aku punya ini alatnya yang safe kok, mhm kompor listrik dan pemanggang listrik," seperti itu ya. mhm mhm Nah terus, "Oke nanti kita kerjasama," terus ada yang ngurusi yang di mhm sebelah mhm sana. Terus ada yang membuat ini, karya dari telur ayam itu jadikan mhm. ayamnya terus kita lihat panduan juga, coba di Iya. YouTube ada nggak sih? Kita cek di YouTube, oh ada seperti ini. Ada gambaran membuat ayam Mhm. karya itu yang dari telur sungguhan itu. Iya, mhm. Nah itu kan tujuannya untuk mengolah motorik halus juga untuk Oke, anak-anak itu, untuk mhm mengupas, mhm memasang kreativitas anak seperti itu. mhm Itu mhm juga ada seperti itu. Terus mhm di sekolah itu ada mhm. APE itu, alat-alat timbangan, Oke, alat-alat telur-telur timbangan. mainan Iya, itu. betul betul. Terus uang-uangan, nah itu Heeh. kita buat ini aja, anak-anak ada yang suka ini, Mhm diskusi, suka mhm yang mhm transaksi seperti itu, mhm diajarkan sekalian di situ. mhm Nah, nanti kita apa, kita jelaskan di sana, kita mhm. jelaskan, eee, apa saja yang bisa dilakukan anak seperti itu. Akhirnya Heeh. itu kita ramu jadi satu Mhm dan diramu dalam suatu perencanaan pembelajaran mhm dan dirancang pada hari kita juga memanfaatkan ini, mhm. ini apa namanya, multimedia digital. Jadi
untuk merangsang mantik mereka tentang, Mhm. sikap-sikap, Iya tentang dunia ayam. Itu iya, kan di film-film betul. kartun ayam banyak tuh di YouTube itu. Mhm Kami mhm. manfaatkan itu, channel itu, Oh, iya iya. dan kita tontonkan ke mereka untuk, oh ternyata ayam bisa bicara dan sebagainya sebagainya. Itu kan membuat mereka Betul. menarik dan itu bisa Iya. memfokuskan mereka Mhm sebelum kita masuk ke, ragam yang kita sediakan tadi, seperti itu. mhm Kemudian dari situ kita juga ajak anak-anak itu. Seru kemarin itu, mhm. menggunakan topi ayam itu, yang buatin guru sih. Oh, ya? Cuman kita sediakan, biar dia agak menarik nih, agak berbeda Heeh. seperti itu. Ternyata itu juga membuat anak senang dan ceria ya. Mhm. Mereka menggunakan topi itu, terus kita biasanya sebelum main ke kelas, belajar Mhm di kelas kan kita mhm. ada pembiasaan di luar kelas itu, pengembangan motorik kasar ya, fisik Oke, motorik anak biasanya itu apa loh. yang dilakukan? Ada Oh, lompat, ada lompat, lari lari, gitu ya? ada, Heeh. menggunakan keseimbangan tubuh Mhm mhm. seperti itu, ada Mmm, mhm. menyusun menyusun apa, gelas itu, membuat Mhm, piramid iya, itu. mhm. Kalau kemarin yang kami pilih itu, waktu itu ada ini, cap kaki itu, Mhm. kaki kiri, kaki kanan. Jadi Oh, mereka gitu. mengenal konsep kiri kanan, Mhm. untuk melewati ada 2 kaki. Heeh. Jadi anak-anak akan melewati, jika tandanya satu Mhm mhm. kaki kanan mereka yang di Mhm situ, kemudian mhm. kaki kiri yang di situ, kemudian Mhm. dua kaki, kemudian Mhm sampailah di mhm. tujuan, terus menyusun Iya. itu, menyusun. Jadi di situ akan dilatih keseimbangan tubuh, terus Mhm. kekuatan kaki, Iya. terus kemampuan motorik kasar, terus Mhm. kemudian ini, koordinasi mata, tangan, kaki, itu Mhm. koordinasi. Jadi sebelum masuk, ke dalam kelas seperti itu, ada Mhm. permainan seperti itu, dan semua anak mendapat kesempatan. Mhm. Ada yang bisa, ada yang belum Mhm. bisa, ada yang, Mmm. tapi semua mengikuti waktu itu ya, Iya. mengikuti dan menyenangkan karena mereka pakai topi. Dan itu praktek kayak itu, Iya. keseimbangan, kayak Mhm. berarti kalau ayam bergerak bagaimana sih gerak ayam itu, Mhm. seperti itu. Ada satu lagi yang kami siapkan waktu Mhm. di pembelajaran itu yang mungkin di luar kebiasaan ya, Mhm. itu dan mungkin itu menarik juga ya, mystery box namanya. Oke, mystery box. Iya, Apa yang ada dalam kotak mystery box ya, itu apa yang ada ya? dalam kotak Iya itu. kan? Itu Mhm. ada 2 kotak kecil, yang satu pakai kayak kertas coklat itu, yang Mhm. satu pakai kandang ayam tapi ditutup pakai kain Heeh, biru iya. seperti itu. Mhm. Dan itu sangat membuat penasaran anak-anak. Oke. Ah, itu hal yang, tantangan kayak bagi kami juga untuk Mhm. mempersiapkan itu. Dan itu isinya asli, mystery box itu. Oh. Yang kecil itu anak ayam, Heeh. yang gede mystery box-nya itu ayam jantan itu, Oke, jago heeh. itu. Mhm. Tapi ya kerjasama, balik Mhm. lagi kerjasama, kolaborasi. Kalau Mhm. ditangani sendiri mungkin akan kesulitan bagi seorang guru, karena Mhm. kerjasama dengan wali murid, dengan Mhm. orang tua, akhirnya itu Mhm. terlaksana. Dan hari itu pas project itu, pelaksanaan pembelajaran itu Mhm. sungguh-sungguh luar biasa, anak-anak senang dan tertarik seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Jadi apalagi ini adalah dunia PAUD ya, memang sangat Iya, dibutuhkan hal-hal yang, memancing anak-anak PAUD untuk tertarik dulu iya, gitu ya, betul Pak, ya, betul betul, betul kan? memfokuskan itu. Fokusnya itu gitu kan. Jadi sehingga nanti kalau sudah betul-betul tertarik otomatis akan kita lebih mudah untuk mengarahkan ya. Mhm, Betul ya, Pak? Bagus betul ya. betul. Oke. Nah, terkait dengan hasil karya ini dalam pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan di PAUD ini, ide atau inspirasinya dari mana sih awalnya? Awalnya, dari saya sendiri sih, saya sendiri kan Oke, ikut guru punya penggerak, ini ya, heeh, heeh. ikut guru Iya, guru penggerak penggerak ya, guru penggerak di harus punya angkatan inovasi, ke-7, punya iya kreativitas gitu iya, kan ya? itu kan Mhm. mempelajari tentang diferensiasi itu Iya, mhm. tersendiri. Waktu itu kami masih bingung ini, teori diferensiasi ya, praktek Apa seperti ya? apa ya? Heeh, Akhirnya waktu di kelas harus saya praktekkan seperti itu, terus saya diskusi dengan teman-teman, mhm, dan itu mungkin inovasi ini yang mhm, pelaksanaan diferensiasi yang kesekian ya, mhm, kedua atau ketiga seperti itu. mhm, Yang pertama-pertamanya kami juga kesulitan, masih kebingungan, mhm, gagal. Akhirnya yang pas lomba ini kan yang kesekian, dan mhm. akhirnya konsep itu sudah matang. Oh, aku tahu diferensinya maksudnya seperti ini nih, kata. Oh, berarti setiap anak itu punya hak untuk bersuara nih. Iya, Ide-ide anak kita tampung nih. betul. Terus setiap anak juga bisa memilih apa yang mereka sukai, dan kita Mhm, sebagai guru, sebagai fasilitator yang mhm, memfasilitasi mereka. mhm, Sebelumnya ya kita, tanamkan ke mereka untuk, mhm, kesepakatan main mhm, apa, itu kita buat dulu kesepakatan main, mhm, karena ada mhm, beberapa ragam main yang sekiranya bisa mereka lakukan sendiri. mhm. Ada yang memang harus dalam pengawasan guru nih, kayak di Iya, membuat sate iya. itu ya tidak setiap saat kan itu, dan Mhm, itu kan mhm, hal baru bagi mereka. mhm. Mereka biasanya hanya makan dan beli, Iya, nggak tahu mhm. prosesnya seperti apa.
dari situ mereka tahu, prosesnya Iya, seperti ini ya, caranya dari awal harus seperti apa sih, ditusuk, iya, gimana caranya, potong-potongan itu, motongnya kan terus juga butuh dipanggang, pelan-pelan dikasih juga. bumbu, Mhm, dan akhirnya bisa matang bisa seperti itu dan bisa dinikmati, dinikmati langsung seperti itu. dirasakan di Ya situ waktu itu juga ya. iya, tapi dibaginya terakhir. Nggak langsung. Yang berkarya itu yang untuk yang kan ada beberapa ragam main yang Mhm, dilaksanakan dalam waktu ya, bersamaan itu. mhm, Jadi dalam waktu bersamaan anak-anak kan ada beberapa anak, yang kemarin ada 12 anak itu. mhm, Jadi mhm, mereka berbagi posisi tempat gitu. mhm, Ada yang main peran, dijual beli mhm, itu, ada mhm, yang memasak duluan, ada mhm. yang membuat dari telur Oke, itu. jadi dikelompok-kelompokkan Nah gitu, Kak, iya, ya? ada yang Mhm, apa tuh, di menulis itu, oke. menyusun kata, Mmm, mhm, ada kata ayam, ada kata apa, ada kata-kata di mhm. situ yang Oh, banyak bisa iya iya, ditiru, itu untuk mhm, mengembangkan numerasi, literasi numeras, numerasi oke, ya, untuk betul. membaca seperti itu. Mmm, Kemudian ada yang suka dikonstruksi itu membuat kandang ayam itu sampai tinggi itu. mhm, Kerjasama kalau itu, mhm, satu tim itu kerjasama di situ, 3 anak kan di situ waktu itu, oke. kira seperti itu. Baik, kita semakin asik ngobrol bersama dengan Bapak, Bernardus Bagos Sasongko, Sarjana Pendidikan, Guru Berprestasi dari TK Kanisius Wirobrajan Yogyakarta, yang kali ini kita hadirkan di program Prestasi Anak Negeri, yang mana beliau ini mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah sebagai juara satu Lomba Inovasi Pembelajaran tingkat provinsi Yayasan Kanisius Yogyakarta untuk tahun 2023. Dan kali ini kita masih membahas terkait pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan di PAUD. Baik Pak Bagus, kita akan jeda dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi selepas kita menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di sini di Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi hanya di Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Jendela Sekolah meningkatkan pengetahuan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah mengenai aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak dan sekolah penggerak dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Hai, Bapak Ibu guru di daerah istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Erna, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019, sekaligus sebagai Kabupaten Belajar ID Kabupaten Sleman. Dan teman saya, Bahtiar Rifai, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2021, sekaligus OKP Belajar ID Kabupaten Purwokerto, RS Yogyakarta. Di sini Ya. kita mengajak Bapak Ibu Bapak Ibu guru semuanya semua, untuk meramaikan jendela sekolah di Radio Edukasi untuk sharing pengalaman Bapak Ibu dalam kegiatan belajar di di sekolah. sekolah. Program siaran jendela sekolah ini gratis loh Bapak Ibu. Caranya bagaimana Bapak Ya, Bapak Ibu tinggal data saja di BBGBDIY. Bagaimana cara daftarnya? Hubungi Radio Edukasi di nomor 0815 689 1251 atau kunjungi website radioedukasi.kemdikbud.go.id. Simak program Jendela Sekolah setiap hari Senin pukul 15.00 sampai dengan 16.00 16.00 hanya di streaming Radio Edukasi. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Ya, masih di Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Tentu saja masih bersama Yuda Wijasena dan juga ada Bapak Bernardus Bagos Sasongko, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru berprestasi dari TK Kanisius Wirobrajan Yogyakarta yang kita hadirkan dalam program Prestasi Anak Negeri kali ini. Baik, apa kabar dan selamat bergabung kepada Insan Edukasi dan juga sahabat BBGBDIY yang kali ini baru saja menyimak acara ini.
baik yang mendengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi ataupun juga yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. Silakan yang mau bergabung barangkali ingin mengajukan pertanyaan, silakan saya tunggu melalui WhatsApp di 0856 900 1251 0856 900 1251. Baik, kali ini kita masih membahas topik yang sangat menarik yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan di PAUD ya. Oke. Nah, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa ini bisa menjadi pilihan yang efektif untuk pembelajaran di sekolah, Pak? Kalau menurut saya itu Mhm. diferensiasi itu sangat efektif Mhm. karena apa ya? Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan Masing-masing. masing-masing kebutuhan Mhm. belajarnya, minatnya Mhm. Mhm. masing-masing. Kemudian apa ya? Mereka punya gaya belajar masing-masing gitu. Mhm. Nah, dari Mhm. diferensiasi ini juga kita kemas sebaik mungkin Mhm. biar anak-anak itu yang suka gerak dapat apa ya namanya, dapat fasilitas untuk bergerak, Mhm. Mhm. yang suka utak-atik dapat Iya. fasilitas untuk utak-atik, kreatif seperti itu. Yang suka ngobrol tuh, yang Mhm. suka cerita itu disuruh Oke. ngapa cerita dapat posisi dia di pemain peran itu bisa banyak Mhm. bicara di Ya. situ. Mereka Mhm. melakukan pembicaraan yang cukup banyak ya. Di Mhm. pengembangan bahasa juga di sana. Mhm. Dia kosakata mereka yang dapat dari manapun bisa diterapkan di situ. Kadang-kadang kita juga heran, tahu-tahu, itu ada kosakata baru dari mereka yang Iya. di dialog itu kok ada Itu kata secara spontan ya spontan, sebetulnya ya? iya. Mhm. Transaksi itu misalnya Mhm. ada ini beli harganya berapa, terus kembalian apa, itu Mhm. ada hal-hal yang baru kosakata dari anak-anak itu. Kadang-kadang juga mereka juga menyerap apa ya, menyerap Mhm. banyak kosakata dari luar sekolah, Mhm. mungkin dari keluarga, dari masyarakat lingkungan sekitar, Mhm. dari YouTube sekarang itu yang banyak itu. Ya. YouTube itu juga sangat berpengaruh. Bagi anak-anak sekarang kan YouTube sudah merupakan apa ya, merupakan bagian hidup ya. Iya. Jadi tidak bisa Mhm. lepas. Cuman Mhm. YouTube ini harus diarahkan. Karena di Betul. YouTube tidak semuanya ya itu Mhm. yang edukatif, ada yang kurang baik juga. Mhm. Makanya orang Mhm. tua juga kami juga berkoordinasi dengan orang tua. Bagaimana anak-anak ini apa bisa kebutuhan mereka untuk bermain, Mhm. belajar dan lain-lain itu bisa tercukupi di sekolah dan juga di rumah mereka Mhm. masing-masing. Mhm. Tetapi dengan arahan yang positif. Jadi Ya. orang tua tidak yang penting diam, meneng, tinggal. Kasih YouTube sudah. Ada Mhm. beberapa anak saya itu yang beberapa malah pinter bahasa luar, Oh kayak ya? bahasa Rusia atau Oh nyanyi. ya? Waktu Mhm. nyanyi disuruh masuk ke depan bahasa Rusia, kaget saya, "Loh, gurunya ngajar bahasa Dari Rusia, mana ya ini nyanyi belajarnya gitu." gitu ya? Yang lain cuma plong-plong, "Hah, Oh dikasih mic nyanyi gitu. bahasa Rusia di depan itu." Oh, lagunya Marsha ternyata. Oh. Wah, hafal loh. Terus ada lagi itu yang beberapa murid kami ada yang beragama lain juga. Mhm. Mhm. Kami sekolah religius untuk Mhm. Katolik, namun ada beberapa anak yang non Katolik juga ada Mhm. di sana. Mhm. Tapi ya kami tuh mengembangkan toleransi di situ dan Iya. agama kami kenalkan di sana bahwa di Indonesia ada banyak beragam agama seperti Mhm. itu. Nilai moral agama yang baik-baik yang kita Mhm. tanamkan di sana Mhm. seperti itu. Mhm. Dan agama yang lain pun harus dihormati dan dihargai seperti itu. Iya, Oke. seperti jadi kalau di sekolah harus saling menyayangi kalau kan ada anak-anak yang egosentrisnya tinggi itu. Mhm. Oh, semuanya miliknya itu, yang lain nggak Oh, boleh, iya. itu juga repot itu seperti itu. Banyak Heeh. seperti itu. Ada yang suka tantrum, nah ini, Mhm. ada yang agak 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 lain sedikit. Mhm. Terlalu ada yang pinter banget, Mhm. namun untuk fokusnya kurang, itu ada juga. Iya Jadi iya. dengan Memang diferensiasi ini, beragam sekali beragam ya. sekali, unik dan Mhm. beragam. Mhm. Nah, dengan diferensiasi ini harapan kami ya, Mhm. semua kebutuhan anak itu dapat Terpenuhi. terpenuhi dan Mhm. capaian yang kita canangkan itu Juga tercapai, tercapai. misalnya ini kita mengajar anak, bisa baca. Mhm. Iya, dengan bermain itu akhirnya mereka Akhirnya bisa bisa membaca, membaca ya. tetapi Mhm. dengan metode yang jalannya Mhm. dilewati anak-anak itu masing-masing Mhm. beda-beda. Ya, Ada betul yang lewat sekali. transaksi dulu, jual Mhm. beli seperti itu. Ada yang langsung, "Aku suka tulis-tulis, coret-coret." Makanya coret-coret dulu, ada yang membangun dulu Heeh. Mhm. dengan verbalnya dulu, Mhm. setelah itu baru mereka tahu ini kata apa, Mhm. seperti itu. Oke. Ya. Baik, berkaitan dalam merancang media inovasi pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Apa sih langkah-langkah yang harus disiapkan? Langkah yang disiapkan, Mhm. pertama yaitu kita tahu, identifikasi Oke, tentang identifikasi kebutuhan kebutuhan murid, belajar iya murid belajar ya? murid ya. Mhm. Jadi kita Mhm. tahu tentang karakter murid kita ini, Iya. Mhm. kebutuhan belajar mereka seperti apa, itu harus tahu. Seorang Mhm. guru harus
melakukan asesmen awal Mhm, tentunya. ya. Jadi mengerti muridnya, oh si karakter si A seperti ini, si B ini ego sensitifnya tinggi sekali, si C ini belum siap untuk kerja kelompok, si Mhm. D misalnya, wah sukanya ini masih ngomong terus, diskusi apa yang mereka dapat dari rumah bawa ke Heeh. sekolah semua diceritakan. Mhm. Jadi banyak ceritanya seperti itu. Si Mhm. C ini pendiam, nggak mau, Mhm. misalnya yang selanjutnya anak-anak yang lain itu berbeda-beda, itu setidaknya guru tahu, terus Mhm. kemampuan, oh ini di bahasa ini sudah bisa Mhm. bicara dengan Mhm. lancar, Mhm. yang ini belum bisa dengan lancar seperti itu. Jadi guru ketika sudah tahu, Mhm. baru kita tentukan, capaian apa yang mau dikembangkan untuk fase TK ini, Mhm. fase fondasi ini ya, Berikutnya, mhm. fase anak-anak itu yang mau kita kembangkan dengan topik ini apa saja. Itu juga Oke. harus harus seorang Guru. guru harus Mhm. memahami benar. Iya. Jadi kita punya banyak capaian itu harus kita pilih yang Mhm. mana yang terbaik untuk mereka, Mhm. yang dikembangkan secara tahapnya Mhm. biar sistematis ya. Setelah ini nanti kembangannya setelah mengenal mereka Mhm. bisa mengetahui, mempraktikkan dan sebagainya seperti itu. Mhm. Oke, jadi yang pertama adalah harus mengidentifikasi kebutuhan, Iya, belajar murid itu apa, kemudian berikutnya, apa yang harus dicapai ya, iya, punya tujuan yang ingin capaian heeh. dicapai heeh, terus apa lagi nih kira-kira? Baru mungkin merancang pembelajaran Heeh, ya? tentang pembelajaran itu Mhm. kegiatannya. Misalnya Mhm. itu juga kita bisa libatkan anak di situ. Mhm. Mhm. Misalnya, topik yang menarik bagiannya apa, ini anak kita tanya nih, Mhm. yang tadi diskusi dengan anak. Mhm. Anaknya, oh topiknya tentang ini, misalnya kemarin kan di binatang itu mereka kenapa milih Mhm. ayam, karena Iya. hampir rata-rata semua memiliki ayam. Mhm. Tapi ada juga yang tidak memiliki. Jadi mereka ayam itu hal baru bagi mereka. Iya. Jadi hal baru dan mungkin menjadi pengalaman baru juga bagi yang belum Belum tahu tahu tentang ayam. ayam ya? Iya, nggak pernah Heeh. di kota maksudnya. Ayam ini Betul. binatangnya seperti apa, kakinya Mhm. berapa. Taunya hanya makan ayam Iya, gitu kan ya? makan ayam banyak di mana-mana. Kalau memelihara, kemarin ada yang Mhm. hidup kan kita Iya. kasih makan itu, bagaimana Mhm. cara ngasih makan. Terus Mhm. dengan cerita dongeng ayam itu Mhm. kan bisa memasukkan nilai karakter juga. Mhm. Oh, ternyata Mhm. ayam itu saling peduli di cerita itu. Jadi ya Mhm. kita aja Iya bersama iya. teman juga harus saling peduli Mhm. seperti itu. Sama-sama ciptaan Tuhan harus saling peduli seperti itu. Mhm. Kemudian yang dipersiapkan yang lainnya setelah kegiatan apa yang Mhm. mau dipilih Heeh, itu dipilih, dan heeh. mengakomodasi dari, anak-anak Mhm. tadi, ide Mhm. anak itu kalau ide mereka dipakai, Iya. itu tentunya mereka akan sangat Akan senang senang sekali ya, ya. senang dan merasa memiliki, "Loh ideku Betul. dipakai. Mhm. Oh ternyata aku minta seperti ini, difasilitasi seperti itu." Mhm. Dan anak-anak kan senang ya di sana, kan merasa, Mhm. ideku dipakai. Nah, besok aku punya ide lagi pasti didengarkan nih sama Pak Iya. Guru, sama Bu Guru, Mhm. sama teman-teman juga seperti itu. Mhm. Kemudian ragam main ya, ragam Mhm. main itu kalau bisa ya dengan tadi beberapa keunikan yang Mhm. ada, kebutuhan yang ada, ragam main kita sediakan gitu. Jadi Iya. kita harus menyediakan ragam main, beberapa ragam main yang bisa dijalankan apa, Mhm. dan semua anak bisa menikmati, Iya. enjoy enjoy Mhm. belajar. Mhm. Belajar sambil bermain, bermain sambil Iya. belajar. Mhm. Jadi kalau di PAUD itu, eee, bekerjanya ya bermain, Iya. belajarnya Kan masih bermain itu, dunia anak-anak ya. kadang-kadang orang tua salah persepsi nih, "Tadi di sekolah belajar apa?" Mereka nggak jawab. Karena bingung Oh. anaknya, kan nanti Mhm. bermain itu. Padahal bermainnya itu belajar itu. Sambil belajar Iya. di situ Ya kalau ya. di PAUD Mhm. ya bermainnya ya belajar itu. Jadi Mhm. belajarnya ya bermain itu. Cuman Mhm. kalau yang dulu kan kalau belajar itu istilahnya kertas, tulis, apa, Iya. hitung dan sebagainya seperti Mhm. itu. Kalau sekarang kan kalau di PAUD sekarang yang diferensiasi kan ya Mhm. belajarnya lewat bermain itu. Jadi Mhm. mana bermain itu ya belajar, seperti Mhm. itu. Jadi anak-anak bisa ini ya, merasa senang dan merasa Mhm. memiliki kegiatan yang dilaksanakan di hari itu dan ada keseruan yang mereka Iya. bermakna, Mhm. ibaratnya Mhm. Mhm. bermakna. Jadi keseruan yang tidak akan terlupakan mungkin sampai kapan pun. Ada ini cerita sedikit. Apa ini? Ini salah seorang siswa itu kan kalau di tempat kami kalau sakit memang kami izinkan, kalau sakit di rumah aja, nggak usah Oke, sekolah. nggak usah masuk nggak apa-apa Iya, nanti ya? takutnya nurai teman-temannya dan Mhm. kamu nanti kalau di Mhm. sekolah malah tidur, malah pusing dan sebagainya. Iya. Nah, itu cerita dari orang tua ini. Orang Mhm. tua cerita, kan WA mengizinkan anaknya ini, "Pak Mhm. Bagus, si Dayu ini protes." "Loh kenapa, Bu? Kan sakit tak izinkan tadi itu. Dia pengennya masuk sekolah." "Loh kenapa?" Katanya kalau nggak mau sehari kehilangan keseruan di sekolah, kehilangan keseruan sehari waktu itu. Oh seperti itu. Jadi berarti itu menandakan bahwa anak memiliki, aku Mhm. nek nggak masuk berarti ada kehilangan keseruan Iya. dari itu. Jadi kalau di diferensiasi itu mungkin karena bermakna dan Mhm. membuat anak-anak ya mungkin memaknai ketika mereka datang ke sekolah itu ada Mhm. ketertarikan, "Aku besok pengen apa?"
besok ada tantangan apa lagi nih, besok ada Mhm. apa lagi nih, ini Iya iya. keseruan itu yang mereka itu kadang-kadang sayang nih nggak sekolah, Mhm. padahal mereka sakit malah. Tapi memang harus, kalau memang saya juga menganjurkan orang tua juga sih, kalau memang Mhm sakit ya mhm. harus di rumah, jangan ke Betul. sekolah. Oke. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan di PAUD, terutama di TK Kanisius Wirobelajan, sejauh ini bagaimana sih respon dari anak-anak dan juga para guru-guru yang lainnya? Kalau respon dari anak-anak, mereka sangat senang Mhm. dan sangat enjoy menikmati, Mhm mhm. pembelajaran itu Mhm. tidak menakutkan tapi menyenangkan. Kalau Asik dari gitu orang ya? tua mendukung, Iya, mereka mhm. dilibatkan mau. Mereka Mhm. kita libatkan, "Ma, butuh ini ya Mas, besok ada cooking class ini, besok kita cooking Oh, class ada ini cooking ya." class ya? Wah, itu Heeh. sangat menyenangkan Tapi sekali narasumbernya ya. dari orang tua loh. "Lah Pak Iya, Guru betul ngapain? Nggak betul. ngajar, enak toh Pak Guru." Ya enggak, Pak Guru nanti mendokumentasi ya. Heeh, Jadi mhm. orang tua kita libatkan. Kita kalau setiap semester itu biasanya ada cooking class. Mhm. Itu cooking class itu nanti yang mengelola orang tua. Jadi Mhm. kita orang tua Mhm. kita bentuk tim nih, siapa yang punya waktu longgar untuk datang ke Mhm. sekolah. Mhm. Nanti narasumber jadi orang tua, jadi guru, kayak guru Mhm. tamu seperti Mhm. itu. Mhm. Ini mereka di situ punya kewenangan untuk mengatur kelas, Mhm. untuk mengajarkan anak-anak. Mhm. Dan itu juga ada sharing, "Mas, ternyata jadi guru itu susah." Oh, guru anak Baru kecil bisa itu, oh merasakan ya, ya, iya. baru Oh, jadi bisa guru itu merasakan susah, toh? heeh. Mhm. Terus saya juga, ya itu Mas, jadi itu juga untuk menyambungkan antara Mhm. sekolah dan Mhm. keluarga di rumah. Jadi Mhm. pembiasaan di sekolah yang baik apa sih, yang bisa dibawa ke Iya. rumah biar diteruskan. Mhm. Jangan nanti sekolah dilarang, di rumah iya dibolehin. Nah, ini Mhm. nggak jadi-jadi karakternya seperti itu. Heeh. Nah, itu yang Oke. mau kita bangun ketika kerjasama Mhm dengan orang mhm. tua seperti itu. Oke. Masih berkaitan dengan tema kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan di PAUD. Nah, terkait dengan proses pembelajaran itu sendiri kan membutuhkan aset-aset ya. Nah, Hmm. barangkali ini bisa ceritakan juga terkait dengan modal aset yang ada di TK Kanisius Wirobelajan ini sendiri yang digunakan untuk, pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Baik, kemarin waktu kami mengelola pembelajaran Mhm. di sekolah TKN Suruh Belajar ini, Mhm. kami memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kemarin Oke. yang kita fokuskan ya 3 di situ. Mhm. Pertama aset modal manusia ya, Oke, sumber SDM-nya, daya sumber manusia daya ya. manusianya itu Mhm. dari guru, dari tenaga pendidikan, dari orang tua yang ada di situ, dari Mhm. murid-murid sendiri. Mhm. Murid dengan berbagai macam keunikan dan potensi yang mereka miliki, itu Iya. juga kita olah. Terus Mhm. ada mitra yang bisa kita ajak kerjasama seperti itu aset Mhm. manusia juga kita kelola seoptimal mungkin, Mhm. supaya pembelajaran yang kita canangkan, yang kita rancang itu memang bisa Bisa benar-benar berjalan berjalan. dengan Mhm. baik. Tanpa Mhm. dukungan mereka mungkin akan kesulitan. Mhm. Tanpa dukungan anak-anak pun juga kita pasti Mhm. ditolak dengan anak-anak, pasti Iya, nggak menyenangkan. betul. Iya, jadi nggak menyenangkan seperti itu. Jadi karena suara anak juga kita terima, terus Mhm. anak-anak juga kita kelola, potensi mereka seperti ini. Kita Betul. kasih tantangan seperti ini, bisa nggak mereka? Kita jadi analisa seperti itu. Mhm. Kemudian aset yang kedua itu sarana prasarana ya, Oke, fisik ya? fisik, Fisik ya? fisik gedung itu ya, yang memang harus apa sih yang ada di Mhm. sekolah. Mhm. Misalnya di sekolah itu punya sarana digital, kayak Oke. media LCD, terus ada internet, jaringan Mhm. internet. Mhm Nah, itu mhm. kita manfaatkan, kayak tadi menggunakan YouTube untuk Mhm. mengambil video ceritanya. Mhm. Kemudian Chicken Dance itu yang kita Iya. ambil dari apa tuh, YouTube juga. Mhm. Itu juga membuat anak-anak senang, Iya. bergerak mereka itu. Anak-anak itu kalau bergerak senang. Aktif Anak-anak itu gitu aktif, ya? iya. Mhm. Karakter anak-anak itu aktif dan bergerak mereka sebenarnya. Bagi yang anteng-anteng itu mungkin belum muncul aja, tapi suatu saat pasti bergerak. Karakternya Heeh. bermain, bergerak Heeh. seperti itu, dan mereka Mhm. tuh sebenarnya ceria. Kalau ada yang diem pasti ada sesuatu yang lain. Guru Mhm. harus paham seperti itu, mungkin sakit, Iya. mungkin tadi dimarahi orang tuanya atau gimana, anak kan cerita sendiri atau Mhm. menghadapi, "Aku takut sama si A, si B." Pernah nih ada yang ketakutan ini, sama teman ya, Mhm. teman satu kelas ya. Iya. Saya bilang, "Itu orangnya baik." "Enggak, aku takut takut takut." Tapi Takut akhirnya karena mungkin badannya lebih gede atau gimana? dulu suka pukul temennya. Oh gitu ya. Tapi saya bilang, "Ini tuh udah baik kok tangannya, nanti kalau Mhm. pukul lagi bilang Pak Guru ya, kan kita Mhm. punya kesepakatan kelas toh, Iya. Mhm. diinget-inget, Mhm. kalau mukul baik apa jelek-jelek, jelek boleh dilakukan enggak? Mhm. Enggak." Ya sudah, berarti Mmm. kita yakin ya itu enggak terjadi. Iya. Dan Mhm. keyakinan itu saya yakinkan akhirnya peristiwa enggak ada lagi, seperti itu. Mmm. Kembali ke aset tadi yang Iya. sarana tadi, Mhm. mungkin apa yang dimiliki sekolah lah. Iya. Jadi Mhm. mungkin bagi TK kami dan
yang kami miliki kayak APE itu alat Mhm peraga mhm. edukasi yang Mhm ada mhm. juga bisa kita manfaatkan. Misal dari Mhm. kayu-kayu, Iya. dari mungkin yang sekarang sedang trending itu low spark itu, Oh ya, barang-barang lospat kecil itu. ya. Mhm. Ya itu juga kita gunakan, yang aset sarana gedung, sarana Mhm. halaman sekolah itu juga Iya. ada yang untuk lompat-lompat itu Mhm. juga kita manfaatkan sebaik Mhm. mungkin. Jadi, Mhm. ada yang bisa dimanfaatkan. Mhm. Jika bagi insan edukasi dan sahabat BPGB BPGBDIY. DIY, Mhm. mungkin ya setiap sekolah berbeda karakter, Iya, setiap betul. anak didiknya juga Mhm. berbeda. Mungkin bisa memanfaatkan yang ada di sarana di sekolah seperti itu. Mhm mhm. Kemudian aset yang terakhir itu finansial. Finansial ya, tentu ya, ini Ya, tidak modal terlepas dari finansial itu itu ya. tidak bisa dilepas itu, berarti kita kelola juga itu. Kalau Heeh. finansial yang kami kelola adalah ada uang kegiatan Mhm sekolah yang mhm. didapat dari orang tua murid, Mhm mhm. terus ada bantuan pemerintah juga, Mhm, dari iya. BOP itu Iya, bantuan mhm. operasional sekolah itu juga kita manfaatkan sebaik Mhm. mungkin Mhm. untuk memfasilitasi pembelajaran Mhm. anak supaya perkembangan anak bisa secara holistik Mhm. dan anak senang lah sekolah tidak membosankan, Mhm. sekolah menyenangkan, dan mereka intinya ada kerinduan. Oh, Iya, aku sekolah itu untuk ya kembali untuk kembali ke lagi sekolah gitu lagi. ya. Keseruan hari ini apa Mhm. itu ada lagi seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa modal yang memang diperlukan ya Diperlukan. untuk bisa mensukseskan pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan khususnya di dunia PAUD, yaitu TK Kanisius Wirobrajan. Ada modal SDM-nya sendiri, kemudian, fisik ya, Fisik aset fisik ya. berupa bangunan dan lain Iya, sebagainya. Kemudian juga itu yang tidak kalah penting yaitu modal finansial ya, finansial gitu ya. betul. Oke. Baik, Pak Bagus, kita akan kembali jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi selepas kita menyimak beberapa selingan berikut. Untuk itu tetap di sini di Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. Gerbang Guru Penggerak menyiarkan gagasan, inovasi, aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran berbasis paradigma baru. Saya coba kepada mereka hal yang positif, apa yang bisa kamu temukan dari diri kamu Ya. dan kamu temukan dari diri orang lain. Ketika di kurikulum Merdeka ini pakai pembelajaran berbasis proyek, Mhm. pada penguatan profil pelajar Pancasila, Mhm. dan ketika murid itu diuangke, maka eksistensi dirinya kan sudah muncul, sudah diakui. Iya. Nah, pasti bullyingnya nanti juga akan berkurang. Ikuti Gerbang Guru Penggerak setiap hari Jumat pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, masih di Radio Edukasi BPGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Tentu saja masih di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan kali ini masih bersama dengan guru berprestasi yang kita undang di program ini, yaitu Bapak Bernardus Bagus Sasongko, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru dari TK Kanisius Wirobrajan Jakarta yang meraih prestasi sebagai juara 1 Inovasi Pembelajaran Tingkat Provinsi Yayasan Kanisius Yogyakarta tahun 2023. Dan kita kali ini masih membahas terkait pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan di PAUD. Oke, insan edukasi, kita masih ada beberapa saat lagi, beberapa menit lagi, dan kita akan tuntaskan acara ini terkait dengan refleksi aksi nyatanya seperti apa ini pembelajaran berdiferensiasi di TK Kanisius Wirobrajan. Baik, refleksi ini merupakan pembiasaan yang sudah Mhm. lama kami lakukan sebenarnya. Sebelum kurikulum Merdeka pun di Kanisius itu ada namanya PPR itu, paradigma pedagogi reflektif. Oke, Jadi setiap mhm, guru, mhm, setiap wajib membuat mhm, refleksi. Dan refleksi itu ditujukan untuk menggali, peristiwa apa sih yang mhm, dialami seperti itu. mhm, Dengan kurikulum Merdeka ini juga ada iya, refleksi seperti itu, sangat mendukung sekali dan
justru menuntut kami untuk menjadi membiasakan dan menggali lagi, Mhm. apa sih yang menjadi kendala. Mhm. Mungkin proses pembelajarannya ada kendala apa, Iya, dari heeh. anaknya bagaimana Mhm perkembangannya, mhm. apakah target kita sudah tercapai belum, seperti itu. Mhm. Jadi untuk menggali diri kita sendiri juga, apakah kita juga sudah bisa menjalankan itu dengan baik, Mhm. atau mungkin masih ada banyak kekurangan, Iya. atau mungkin ada kegagalan ini karena apa, itu. Jadi refleksi itu memang kita buat beberapa pertanyaan yang Mhm mhm. memantik kita Iya, betul. untuk melihat kembali Mhm. peristiwa yang sudah dijalankan dari Jadi awal tadi ya, mengevaluasi ya, istilahnya dievaluasi kan ya. gitu ya. Ya iya, dari awal pembelajaran Mhm. hingga akhir itu sudah oke semua belum nih, atau Mhm. masih ada kekurangan apa? Mhm. Dengan hal yang dicapai tersebut, kita mau Mhm. bagaimana lagi, seperti itu. Mhm. Jadi mengolah diri, lebih ke pematangan diri juga dari Mhm. guru, dari pembelajaran juga dilihat juga, Mhm. pembelajaran tingkat keberhasilan pembelajaran. Mhm. Kan di situ waktu diferensiasi juga tidak cuma ragaman yang kita tawarkan Iya. dipilih mereka, ada nggak diminati itu karena apa, itu juga Iya, kita tanyakan betul. anak-anak, "Kok ini nggak Iya. dipilih Kenapa ya?" sih gitu Heeh, ya? "Ternyata kok ini nggak dipilih ya, kok mereka nggak suka coret-coret ini." Padahal yang dahulu kan yang paling suka coret-coret itu, Heeh, kalau iya. nggak coret-coret belum belajar ini ya, ini kok malah nggak dipilih waktu itu. Saya juga tak tak tanya Heeh. situ, "Kok ini mah Mhm. nggak dicoret-coret, nggak ada yang pilih." Hanya beberapa Mhm. anak yang berkunjung ke ragamen Mhm. itu. Mhm. Dan di situ mereka membuat gambar, ada yang buat gambar, Mhm. ada yang buat menirukan tulisan seperti Iya. itu Mhm. juga. Yang lain-lain ini laris ini, yang kayak main peran itu sangat Mhm. disukai anak. Yang magang itu, pengalaman Heeh. membuat yang Membuatkan real magang sate itu, itu iya. ya? Sama yang, apa ya, kalau cerita kembali itu Mhm. menggali anak untuk berani ya, Mhm berani mhm. untuk ngomong, Mhm "Aku udah mhm. ngalami apa sehari ini. Aku Mhm. malah senang kok, senangku kenapa?" Gitu. Kita tanyakan Iya juga, iya. "Kamu malah senang Kenapa? senang ya, Mhm. kenapa senang? Coba ceritakan kembali," seperti itu. Mereka harus bercerita kembali tentang cerita tadi, apa yang Mhm. kamu ingat. Ya jadi mengingat kembali, oh cerita, Mhm. jadi melatih kognitif juga untuk daya ingat ya. Mhm. Mereka Mhm. cerita tentang ini, kesannya apa, no, Iya. "Aku di sini senang karena apa?" Ada alasan seperti itu. Mhm. Kemudian, ada yang konflik misalnya, Mhm. di diferensiasi tidak selamanya mulus ya, Iya. pasti anak itu ada konfliknya, Mhm. apalagi yang masih egosentris-egosentris seperti itu, waduh itu kalau berebut itu misalnya, "Nggak Iya. mau sama ini, nggak mau, maunya aku seperti ini bangunnya." Mhm. Diskusi mereka itu kan mereka juga belajar untuk memecahkan masalah sendiri seperti Mhm. itu. Jadi, Mhm. hal baik dari refleksi yang sudah dialami perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Mhm. Yang kurang-kurang misalnya masih ada pembelajaran yang tidak diminati, Mhm. atau mungkin kegiatan ragamain yang mungkin kok Dirasa kurang riskan, atau kurang, riskan gitu ya, perlu terus juga kok dievaluasi. malah jalurnya tidak sesuai dengan Mhm. capaiannya, Mhm. itu juga kita evaluasi juga seperti itu. Jadi Oke. refleksi menantang kita untuk membuat sebuah aksi ya. Jadi setelah Aksi. kita refleksi Mhm. diri, refleksi pembelajaran, refleksi anak-anak, nah nanti Mhm. menantang kita untuk membuat aksi. Aksi apa sih yang akan kita lakukan ke depan? Dan Iya aksi ya. itu juga bisa melibatkan anak-anak lagi. Mhm. Misalnya anak-anak besok, dari besok kita mau apa lagi nih? Iya. Apakah yang belum laku ini ragaman yang nggak dipilih ini akan kita sentuh? Coba ya, kita kasih tantangan Iya. mereka. Mhm. Besok kita coba ya di sini Mhm. ya. Jadi ragaman yang ditawarkan itu tidak cukup menyentuh sehari, mungkin bisa untuk Mhm. beberapa hari. Kecuali yang Mhm. masak sate tadi itu, cukup Iya, sehari saja. oke. Kalau setiap hari boros itu. Ya itu seperti Oke. itu. Sejauh ini dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di PAUD sendiri, apa nih Pak, kendala-kendala yang ditemui? Kendala yang ditemui mungkin ini ya, konsistensi guru dalam menjalankan itu, dari Oke. konsistensi dari Mhm. pribadi ya, Mhm, konsistensi iya. guru. Kalau dari luar itu kompleksitas Mhm. anak itu, Mhm. karakter anak sama kondisi sosial emosional mereka yang Mhm. berbeda-beda itu Mhm. kadang-kadang juga menjadi kendala. Mhm. Jadi saya sebutkan ada yang suka tantrum tuh, ada yang egosentrisnya Oke. sangat tinggi, Mhm. ada yang belum siap bekerja sama ini. Padahal kalau ragamain ketika jadi fasilitator kita hanya melihat, oh mereka di sana bisa bekerja sama dengan baik, Mhm. gotong royong baik. Itu rebutan. Nah, ketika Mhm. rebutan itu ada yang Oh itu iya. masih kesulitan seperti itu. Mhm. Jadi Mhm. kita harus memberikan pengarahan pelan-pelan. Mungkin harus diberi, "Oh, kamu perannya yang baik aja," Mhm. misalnya. Yang Mhm. agak agak egosentris ini kasih peran yang baik, mungkin akan mengolah emosi dia menjadi lebih baik seperti itu. Mhm. Kemudian sarana prasarana itu Mhm. juga sama ini ya, persiapan itu jadi Mhm. tantangan ketika kita mau merancang sesuatu, persiapan itu harus kita Mhm. siapkan bersama-sama, nggak bisa sendiri. Iya Kalau iya, kolaborasi, kolaborasi ketika ya. tidak ada kolaborasi, ya maaf akan menjadi
akan hambatan itu, terkendala gitu hambatan ya. seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan dampak nyata yang dirasakan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa ini? Dampak nyata yang dirasakan. Mhm. Wah, ini sangat luar biasa. Mulai dari keseruan tadi anak-anak udah merasa Heeh, senang di sekolah itu sudah iya. dampak nyata ya. Mhm Wah, mhm. mereka merasa ketinggalan Mhm. apa ya namanya ketinggalan keseruan di sekolah satu hari nih kalau Mhm. nggak masuk itu dampak nyata bahwa mereka Mhm. sekolah senang, sekolah bermakna. Terus Mhm. perkembangan minatnya nggak terasa ya. Tahu-tahu mereka udah bisa baca tuh. Oh Tahu-tahu iya, mereka sudah betul. apa Mhm. banyak kosakata yang Mhm. diterima ya, entah itu dari guru, Mhm. dari lawan bicara sesama teman. Mhm. Mereka kosakatanya bertumbuh dengan baik. Mhm. Kemudian rasa saling saling apa ya, saling bergotong royong itu juga Mhm. bisa tumbuh dari Mhm. mereka. Kemandirian, keberanian, Mhm. kreativitas itu. Mhm. Kadang-kadang kita nggak sadari kreativitas kita nggak harus Iya. membuat seperti ini, contoh seperti guru demonstrasi. Zaman saya dulu kecil Mhm. seperti itu. Ini enggak, mereka sudah bisa sendiri itu. Dan saya tanya, "Loh kamu kok bisa seperti itu? Buatnya dari mana contohnya?" "Lah dari YouTube," udah YouTube. "Oh Oh kamu suka lihat iya. YouTube? Oh yang dilihat apain?" "Itu namanya apa?" Dia tahu yang Mhm. Roblox tokoh-tokohnya. Mhm. Tokoh-tokohnya hafal, gurunya nggak hafal Mhm. ini. Iya. Tapi mereka juga itu kan inovasi dari mereka sendiri. Jadi apa ya, mungkin anak lebih bebas dan Mhm. anak-anak lebih ini loh mendapat kesempatan untuk menyuarakan ide itu loh. Mhm. Guru juga harus memberikan kesempatan itu. Jadi tidak didaktor gurunya. Oh, Mhm. ada saatnya guru didaktor ketika harus memang dia Harus mendengarkan mengambil semua itu keputusan yang keputusan, heeh. tapi dengan, memberikan kesempatan mereka untuk bicara Mhm. itu, terus mereka bisa bekerja sama dengan temannya, mengembangkan diri mereka Mhm. menurut kemampuan mereka Mhm. masing-masing. Mhm. Itu kan nilai juga bisa kita ambil dari Mhm. sana, berproses itu, oh nilainya ini Mhm. perkembangannya baik, ini Mmm. perkembangannya kurang di sini, dan Oke. bisa kita catatkan dalam asesmen ya gitu, seperti itu. Oke. Dan, berkaitan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini khususnya di PAUD ya, tadi juga sudah disinggung terkait, pelibatan orang tua siswa ya untuk, pembelajaran berdiferensiasi ini. Sejauh ini bagaimana sih untuk, bersinergi dengan mereka? Sinergi dengan Orang orang tua? tua, Mhm ya mhm. sinergi dengan orang tua itu tahun kemarin itu menjadi kekurangan kami Mhm. di survei Sulingjar itu Oh PBD gitu itu. ya. Lah kerjasamanya dinilai merah itu, Oh wah ini iya. perlu Wah ini jadi perbaikan, catatan heeh. ini kan ya, jadi Karena catatan yang penting tahun itu kan. kemarin itu segala perencanaan itu berdasarkan kemauan sekolah dan guru Mhm. itu. Kita Oh belum gitu. melibatkan terlalu banyak mereka. Yang melibatkan mereka yang menyuruh, "Ma, apa ini ada kegiatan seperti ini, ikuti ya." Mereka tinggal manut aja itu. Nah sekarang mungkin mulai tahun ini karena itu Mhm. menjadi PR bagi kami juga Mhm. kemarin, terus kami diskusi bersama dalam Mhm. sekolah, Mhm. akhirnya kami, mulai mengajak orang tua, "Yuk Mhm. diajak yuk membuat program kegiatan yang menarik Mhm. Iya bagi iya anak-anak iya. mereka." Betul. Nah, program ini juga bisa dilaksanakan di sekolah, bisa di rumah, Mhm. atau outing pun siapa tahu mereka punya channel-channel yang mitra-mitra yang, Mhm. bisa digunakan untuk kami, seperti Mhm. misalnya kemarin juga terakhir itu ke Superindo ya, kita Oh. berkunjung Mhm. keluar, Mhm. melatih anak berbelanja, itu ada orang tua yang mungkin punya channel ke sana atau Mhm. mitra Mhm. ke sana. Mhm. Kami juga bisa manfaatkan itu. Terus beberapa mitra juga dari orang tua juga seperti itu. Mhm. Mhm. Terus istilahnya kalau dulu orang tua itu lepas. Iya. Anak tak kasih sekolahkan di Kanisius nih. Ini sudah disekolahkan di Kanisius ya pasrah sama Pasrah. bapak ibu gurunya di Iya, pokoknya Kanisius, terserah gimana mau gitu dibentuk ya. seperti apa, yang Oh. penting suruh Mhm. anakku pintar. Padahal kan kalau kembali lagi, waktu anak lebih banyak di rumah dan Mhm. pembelajaran Mhm. utama mungkin malah Iya. di keluarga seperti itu. Mhm. Jadi dari situ kita belajar untuk Mhm. bersama-sama. Kayak kemarin ada parenting juga. Mhm. Bagaimana Ya. untuk, menghadapi yang hot issue ini Mhm. bullying seperti itu. Iya, bullying Bullying ya. seperti apa itu Mhm. juga di orang tua juga diedukasi oleh Mhm. sekolah dan sekolah juga, mengajak kerjasama mereka biar satu visi ini, visi Mhm. sekolah seperti ini loh. Kalau kita mengajarkan A, misalnya kah, oh anak-anak diajarkan tentang sikap Mhm. yang baik seperti ini, nilai Kanisius yang Iya. kedisiplinan Mhm. misalnya, orang tua juga harus mendukung itu. Mhm. Jangan anaknya ditekan disiplin, tapi orang Mhm. orang tuanya seadanya. Dan bahkan beberapa orang tua juga masih ada yang Mhm. sering, apa ya namanya, kurang disiplin juga Mhm. dalam hal kehadiran sekolah, atau mungkin Mhm. dalam hal perhatian ke anak, Ya, atau mungkin hanya menuntut anaknya untuk belajar pintar, tetapi mereka tidak tapi ikut heeh. memintarkan di rumah, Iya. seperti itu. Jadi sama-sama lah istilahnya. Jadi nggak Mhm. bisa kita sekolah sendirian, Mhm. berjuang untuk Mhm. memperjuangkan pendidikan anak ini, tetapi sekolah
mengajak orang tua Mhm. bersama-sama untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang hebat ke depannya, seperti Oke, itu. iya betul sekali ya. Lantas ini ya Pak, ini terakhir mungkin ya pertanyaannya saya lontarkan terkait dengan apa sih harapan ke depan dari Bapak setelah berhasil meraih predikat sebagai juara satu guru inovasi pembelajaran tingkat provinsi untuk Yayasan Kanisius Jakarta, khususnya untuk nanti ke depannya bagi TK Kanisius Wirobrajan sendiri. Harapan saya ke depannya, TKN Surabrajan akan semakin baik, semakin maju, semakin prima dalam pelayanan kepada murid dan juga orang tua, semakin banyak mitra yang bisa bekerja sama, Mhm, dan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran apapun yang baik bisa kita kembangkan di sana. mhm, Pemanfaatan media digital, terus pemanfaatan aset dan prasarana yang kita miliki akan mhm. kita maksimalkan sebaik mungkin. Jadi pengelolaan aset juga akan kita kelola dengan lebih baik lagi dan ke depan semoga sekolah TK Kanisius Surabrajan akan lebih menarik dan lebih diminati masyarakat dan bisa melayani masyarakat dengan lebih prima lagi dan dengan lebih baik lagi, seperti itu. Oke. Baik, Insight Edukasi dan juga sahabat BPKBDI serta Bapak Bernardus Bagus Sasongko Sarjana Pendidikan, tidak terasa kebersamaan kita di program prestasi anak negeri kali ini harus segera kita akhiri dan ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah 1 jam kita diskusi bareng terkait pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan di PAUD dan semoga ini bisa bermanfaat dan juga prestasi dari Bapak Bernardus Bagus Sasongko ini nanti juga bisa berimbas pada motivasi dan juga inspirasi Bapak Ibu semuanya untuk bisa meraih prestasi juga. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali, bisa cerita lagi terkait dengan prestasi-prestasi barunya barangkali ya. Iya, Mungkin setelah ini akan siap ada siap. lomba lagi yang Iya, akan diikuti gitu kan ya. betul betul. Oke, dan terima kasih sekali lagi ya Pak Bagus ya sudah hadir di Sama-sama studio Mas Radio Yuda, terima Edukasi. kasih. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bisa datang lagi ke studio Radio Edukasi dengan sesuatu yang barunya gitu ya. Terima kasih juga untuk Insan Edukasi dan sahabat BPKBDI yang BPKBDI. hingga saat ini masih setia menyimak program prestasi anak negeri. Saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program prestasi anak negeri ini setiap hari Kamis pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, saya Yuda Wijasena Saya Bernardus Bagus Sasongko. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Menghibur. Membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Kita apresiasi dalam Prestasi Anak Negeri.